Ada sahabat Kompas.com nih. Bertemu lagi bersama saya Tata Gurito. Saya Vitorio. Spesial di Gaspol, acara kelas White Kompas.com. Ngobrol gas pasti nampol. Dan hari ini spesial Vito, kita lagi di mana nih? Kita lagi di IKN, kita mau ngapain? Mau lihat-lihat rumah para menteri, tapi spesifik hari ini ke rumah Kepala Badan Otorita IKN. Siapakah dia? Pak Basuki Hadi Mulyono. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Tatang Pak sama Vito Sama Pak. Vito, Pak. Nyariin siapa? Cari Pak Basuki. Kepala Otorita Pak. Oh, bentar ya. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Moga-moga. Ya, main ke sini Pak. Wah, Aduh. ini room tour Ini rumah saya yang baru jadi minggu lalu. baru jadi minggu lalu. Iya, saya biasanya kan tinggal di Rusun itu. Yang ASN. Masih ada rumah Unitnya? apartemen tadi. Unitnya masih ada yang lantai 1. Nah, ini tuh apa Pak? Kalau yang Ini untuk ruang menerima tamu yang sekalian untuk bisa biasa nanti sore ada rapat ya di sini. Karena kantor kan belum jadi. Sekalian ruang rapat kecil-kecilan Iya, di sini. iya. Itu semua yang di komplek ini sama rumahnya speknya? Sama persis. Ini ukuran tanahnya sekitar 800 meter persegi kira-kira. Gedungnya 580 meter persegi, 2 lantai. 3 dengan basement. Oh, Jadi basement ada 4 kamar untuk perangkat. Di sini ada 1 kamar. Nanti kita lihat. Kemudian di lantai 2-nya ada 3 kamar. ada 3 kamar. Pak, sebenarnya itu kan kalau kita lihat konsep rumah menteri di IKN itu Pak, itu kan beda banget sama yang di Jakarta dulu yang apa ya Pak, menjadi inspirasi awalnya kenapa dibikinnya seproper, sekeren ini tuh apa Pak? Enggak, ini sebetulnya kotanya kan tadi jadi compact city, jadi supaya tidak terlalu banyak makan lahan. Berarti kalau makan lahan kan berarti banyak motong pohon. Ya. Jadi bikin compact, ini makanya berdekatan seperti klaster-klaster gitu. Ini ada 36 rumah tapak jabatan ini. Ini untuk kepala otorita yang memang karena bukan yang sebelah sana, yang deretan itu adalah rumah menteri. Nah, ini kalau kepala otorita kan Mojok setingkat sendiri. menteri, Ya. jadi harus di sini. Ya, pojokan ya Pak. Pojokan. Tapi lebih kecil dari yang di Widya Chandra. Oh iya, di Widya Kanta agak melebar ya. Melebar. Ini kan ke atas. Karena kompak tadi itu. Nah, tapi kan dengan menteri-menteri yang muda-muda, saya kira ini sudah cukup. Menurut Ini ya? saya sudah lebih dari cukup. Gaya ininya arsiteknya juga menteri muda-muda ya, mesti seneng ya Pak. Minimalis. Menurut saya mudah-mudahan sama dengan persepsi Pak Prabowo yang selalu minta kesederhanaan. Oh. Kemudian mengerjakannya kan nggak ada ulang tahun, nggak ada seremoni. Ya. Iya, nggak ada iya, dinas. Nah ini saya kira dengan rumah menteri yang seperti ini sudah, menurut saya kok cukup. Cukup. Oke. Keliling lagi kita. Oke. Pak. Ini ya. Ya. Jadi ini ruang Tamu rapat. sekaligus ruang kerja. Nah ini ruang buat untuk yang sekretarisnya kalau kita lagi rapat. Oh, sebelah sini. Ini ada terasnya di belakang. Wah. Ini lagi kita tanemin semua ini. Ini nanti kalau udah rimbun mah enak nih Pak ya. Ya betul, insya Allah. Adem. Ini memang belum kelihatan ya, masih tahapan ini. Ini kita. Itu sebelah situ Istana Wakil Presiden. Oh, nanti Istana Wakil Presiden situ juga, Iya, Pak. itu yang dibangun itu lagi progresnya baru 40%. 40%. Berarti Pak Bas bisa nanti naik pada jalan melipir. Ya, Trekking. Tempat Mas panggil Gibran Wapres itu misalnya. ya saya ngomong. Enggak, Pak. Jangan ngarahin. Ya, ini ruang makan dan ruang keluarga.
Orang makan sama keluarga gini Pak. Ini keluarga. Asik ya. Wah, asik banget ini. Buat sambil Ini nonton belum Liga ada, Inggris. belum ada apa lukisan, misalnya kan masih polos. Karena memang baru jadi dan saya baru masuk ini minggu ini. Minggu ini. Koleksi-koleksinya Pak Bas masih belum dibawa sini berarti? Belum ya Pak. Belum. Tapi begininya udah cakep lah. Iya makanya kalau Minimalis begini. Minimalis. Tapi ya kan koleksi tetap harus kadang. Iya, Kalau kata orang Jawa kelangenan tuh Pak. kita naik. helm. Angkut semua. Wah, kita naik ke atas friend. Nah, yo. Ya, ini lantai 2-nya. Saya kira ini yang 36 itu sudah furnish. Ini semua sudah furnish semua untuk bisa siap untuk dihuni. Tinggal nunggu diresmiin aja kayaknya Pak ya. Ya, ini kamar saya. Wes, boleh nih kita masuk Pak. Silakan, nggak ada sapa-sapa. Kamarnya Pak Bas. Wes, Ngintip kamarnya Yes. Pak Bas. sahabat kompas.com. Rapi kan? Rapi nih. Wih, Pak Bas. Kopernya Pak Bas tuh baru pindahan. Ada kopernya Pak Bas. Wah, ini ada bisa main tenis Iya, Pak. meja ini Pak. Ini nanti lagi mau saya bikin kanopi apa? iup-iupan ya Pak. Iya, supaya bisa dipakai juga. Wah, enak sunsetan sini ya. Ya, itu kan bisa kelihatan itu. Oh, Oh, itu istana ya. Istana Garudanya dari sini ya. Ini yang rumah sakit, Ya, itu titik nol. titik nol waktu itu ya Pak awal itu ya. Ini yang kantor IKN. Heeh. Ya, kita kan madep titik nol langsung ke istana. Istana. Kan itu toh kantornya Pak Bas. Biasanya kan Ya, itu toh otorita ya. toh Pak. Ya. Itu nanti rumah sakit, ini ada embung, di rumah menteri ada rusun-rusun. Kan berdekatan tuh Berdekatan. rusunnya dengan Iya, embung. iya, iya. Ini memang dibikin compact city betul. Compact City. Jadi nanti ketika menteri itu butuh ngobrol sama teman-teman Eselon berapa. eselon gitu tuh langsung ya Pak, karena deket ya dari Iya, rusun iya. itu ke rumah menteri itu. Koordinasinya jadi cepet. Yuk, itu yang komplek apa? Istana Wapres. Wapres. Ah, Sini. Sini kita lihat tuh 40% progresnya. iya. Sudah tahun depan, akhir tahun lah mungkin. Akhir tahun ini Pak. Oh ini. Oke. Bisa panggil-panggilan dari sini. Pak Bas dipanggil Mas Gibran itu ya. Panggilan dari situ. Dari sini. Pak, kira-kira nanti kalau menteri udah di sini, ketua RT-nya siapa Pak? Iya, harus ada ya. Pak Bas ini spot favorit di rumah ini katanya sini Pak Bas. Ya, saya kira ini lokasi yang apa? Buat saya sih, kalau mungkin anak-anak muda ini bisa buat healing gitu ya. Betul, loh ya, saya sendiri nggak ngerti apa itu healing kan. Kan Bapak masih muda juga Pak. Karena kita bisa lihat semuanya. Hmm. Ya, nanti apalagi kalau sudah jadi embungnya, Ya. ya itu ada istana di sana. Ini kalau malam, wah, istri saya itu kalau masuk malam masuk ke apa ke IKN, dia langsung ingatnya Mekah. Kenapa tuh? Karena banyak keren-keren dengan lampu-lampu gitu. Oh, di Mekah juga kayak gitu iya kan, kan? masih konstruksi. Itu persis betul. Jadi emang yang di apartemen itu pada nyala lampunya Ya. kan. Itu nanti Bapak kalau malam bisa keliling coba. Rasakan feelingnya itu. Feeling Mekahnya itu. Iya betul. Mekah ya Dan itu. saya ya betul. Istri saya selalu pasti imajinasinya loh kayak Mekah. Kok mirip Mekah ya Iya, gitu ya. dan ini bisa dilihat dari sini. Ya. Jadi ini tempat saya kalau saya kan sering dulu sebelum di sini di rusun dan juga ada rumah jabatan menteri di situ kan nomor 7 dan nomor 9. Nah, sekarang ini sudah baru selesai minggu lalu. Ini menjadi saya sudah izin dari Mensesnek yang lama. Pak Pratik itu sudah ada SIP-nya, surat izin pemakaian ini yang kepala OIKN. Oke. Oh, jadi resmi udah rumahnya Pak. Udah resmi. Dan tapi baru jadi minggu lalu waktu itu. Iya, makanya kamar masih rapi kan tadi. Ya emang rapi. Emang rapi. Karena baru pindahan masuk Iya. ya kan. Tapi memang kalau buat gambaran tuh sahabat Kompas memang rumah dari rumahnya Pak Bas itu memang kelihatan ya Istana Garuda tuh kelihatan memang kan. Rumah sakit deket. Rumah sakit deket tinggal
depan. Jadi ini totalnya ini kan untuk rumah tapak jabatan menteri itu 36, termasuk ini. Itu yang di sana itu kan menteri-menteri. Nah, sekarang yang kepala otorita kan bukan menteri, jadi harus sendiri. Harus sendiri. Oh, iya. Iya. Pak, tapi rencana berarti kapan semua barang bawa ke sini? Nah, itu perintah presiden. Nanti. Oh, Perintah presiden. Tapi kita berandai-andai dikit dong tuh. Kalau nanti suatu saat semuanya udah pindah ke sini Pak, 2028 sesuai mimpinya Pak Prabowo, ibu kota semua politik. menteri Menko ke sini. Menteri Menko ke sini kan berarti kan ini akan jadi kayak komplek perumahan pada umumnya. Iya. Kira-kira Pak Bas, ketua RT-nya siapa? Saya kira mungkin ditunjuk yang paling senior. Malah yang paling senior ketua RT. Iya kan? Ya, mungkin RW. Oke. Kalau RT-nya mungkin yang paling muda. Oh, yang RW yang harus membimbing yang Iya. Berarti RW itu biasanya yang tua, Yang lebih matang yang dong. lebih matang. Yang nama imam Mm-mm. sebagai orang imam itu kan dia harus yang paling senior, paling bijak, Oke. dipilihnya kan. Nah, kira-kira kalau di kabinet sekarang yang paling senior tuh Wah, saya nggak usianya? berani bos. Oh, nggak Bapak berani. jangan kan, ya. kan Bapak pasti masuk bursa Iya, kandidat. Bapak kan Mana? masuk bursa. Iya. Iya. Siapa lagi ya? Siapa Tapi lagi kan nggak menteri? ngejar jabatan. Nunggu ditugasi. Iya, Kalau iya. yang muda-muda ketua Karang Taruna berarti. Nah, kalau yang muda berarti boleh Pak Basyo mau. Kira-kira ketua Karang Tarunanya di komplek menteri ini siapa kira-kira Pak? Yang cocok? Menteri bapak-bapak lah yang bisa kalau saya kan. Menpora Pak, masih muda toh. Oh iya. Menpora. Kalian ngurus Tapi terlalu 17-an, toh. gemuk. Tapi terlalu gemuk ya jadi Karang Karang gesit Taruna. nanti, kan? Nggak gesit. Oke. Yang agak muda lagi siapa Bren? Wamen Stella. Oh, kayaknya Karang Taruna kan agak grassroots ya. Jadi Oke. kayaknya agak kurang. Siapa lagi ya? Raja Juli juga masih muda. Cocok itu. Cocok ya kayaknya Raja Raja Juli Juli. cocok. Ketua Karang Karang Taruna Taruna cocok. Ya? cocok. Ya, karena saya pernah Dan kan backgroundnya waktu organisasi saya jadi kepemudaan. PLT kepala otorita kan beliau PLT Wamen. ya. Wakil kepala. Top. Top. Top, respect. Bang Raja Juli siap-siap. Ketua Karang Taruna. 17-an nyari panjat pinang sini. Iya cocok saya kira. Cocok ya? Mudah-mudahan beliau bersedia. Bos, Wah, kalau ada perintah dari sini nggak bisa ngelak. Kalau bendaharanya kira-kira siapa nanti? Bendahara RT gitu ya? ya Tetap dilihat sama kayaknya. dilihat LHKPN-nya dulu dong. Dilihat LHKPN. Pak, kalau sekretaris itu kalau bendaharanya biasanya kudu sing wani tombok toh Pak? Ya makanya. Makanya harus dilihat Karena level RT RW. RT RW. Sering pakai duit pribadi. Iya, tombok untuk organisasi ya kan. Oke. Nah, lu mau tanya apa lagi tuh? Gue lebih penasaran, Pak, kira-kira kalau di sini ngebandnya di mana ntar, Pak Bas? Oh, kok nggak bikin ruang band? Nanti di kantor. Kantor di mana? Kantor itu. Otorita. Oh, bukan di sini. Bukan, kan pasti harus dengan anggota semuanya. Nanti saya ada rencana itu pasti harus ada. Harus ada satu ruangan khusus untuk Yang band-bandan. combo aja kan. Ya. Saya kesel kok. Combo aja gitu, jadi nggak ya yang bisa buat latihan. Oh, iya. Siap. Tapi yang sound systemnya yang bagus. Sound systemnya Itu berarti yang di PUPR sekarang kemarin juga begitu tuh. Iya. Proper lah pokoknya Oh studionya. iya. studionya proper. Nah, ngomongin soal band-bandan. Hmm. Playlist katanya Pak Bas ada playlist di Spotify. Oh iya, saya bahkan sering di Spotify itu muncul special made for you. Gitu. Oh. Made special for Basuki gitu kan. Oh, Itu iya, lagu Pak? pertama yang paling sering muncul apa, Pak? Di Special for You itu. Blues. 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 Ya. Kayak saya sering di kantor saya mesti bawa blues, kemudian country. Country. Oh, iya. Kalau lagi Lah kan Bapak rock and roll gitu. ya pagi itu rock and roll. Rock nggak ada. Pagi Pagi itu itu rock rock. and roll. Oh. Di siang kita blues atau kalau John Denver atau apa gitu kan ya. Country road. Country. Itu mengingatkan sekolah saya di Colorado kan country. Oh iya, Colorado gitu ya, vibes-nya ya. Iya. Jadi teringat terus Colorado itu di situ. Langsung berasa jadi cowboy. Ya. Jadi sheriff. Pak, tapi Pak Bas itu tipikal kalau misalnya lagi kerja itu emang butuh ambience musik gak sih Pak? Oh iya, iya. Oh, Pak. Ini Bapak ini dengerin tuh saya rentanya itu. Oh. Itu selama saya di dalam ruangan kan terbuka karena di luar juga banyak teman-teman saya buka jadi saya kencengin aja.
Oh lagi di ruangan. Saya bawa speaker sendiri dari rumah, Tapi Oh, portable. Marshall itu. Marshall kencengin biar yang di luar juga denger. Iya. Pintu buka. Itu namanya indoktrinasi selera musik. Tapi kalau musik-musik sekarang dengerin juga nggak sih, Pak? Iya, ada yang biasanya Sheila on Seven gitu kan. Terus kalau Dewa atau apa sama lah Ari Lasso itu. Ari Lasso. Padi, Reborn, gitu. Oh iya. Gigi yang sering saya main kan. Iya. Oh iya. Lagi sama-sama Jawa Timur, friend. Oh. Dewa Ari Lasso kan. Ari Lasso. Jawa Timur. Jadi kalau misalnya PU mau ngundang mereka, saya laut 1, 2, 3, 4 lagu dulu saya latihan. Pak, tapi dari semua alat musik kenapa mainnya drum? Heeh. Saya dari dulu memang saya pemain drum band dulu. Oh, drum band ini. Saya ikut drum band dan Heeh. saya kira kalau ngedrum itu kan nggak pakai Nggak pakai apa? dia asal kita ngikuti irama Ritme. kan, feeling, irama dan semua main tuh kiri kanan kiri kanan kiri kanan. semua Pak Bas main. bisa tuh misah-misah gitu tuh. Wah. Hi-hat-nya sendiri. Oh iya, ini namanya drummer gimana? Skill player basic, nih. skill basic. Nah, Pak. Profesional ini. Profesional. Oh iya. Tapi pernah nggak sampai beneran ngisi terus dibayar? Terus saya dapat apa tuh? Bukan medali apa ya? Sertifikat piagam. Ya, bukan piagam tapi dari Zhang apa? Saya main dengan Pak Gilang Ramadan. Oh, sama Gilang Ramadan. Oh iya. Wes. Di mall mana ya? Itu ngiringin siapa, Pak? Ya, Ada penyanyi. ada main. Ada main. Pak Bas kan punya band ya namanya apa tuh? Elek You Band. Elek tenan nih Pak. Elek tenan, Pak. Itu kan mau keluarin album nggak itu, Pak? Albumnya. Tadinya mau itu. Oh, sempat ada rencana ya, Pak? Iya Tapi itu. udah ada demo lagunya. Bu Menteri Keuangan itu kan suaranya bagus. Oke. Vokalisnya jadi kayak Viera gitu perayaan Yes. vokalisnya. Suaranya Papua. beliau saya kira bagus. Hmm. Lagu yang beliau apa ya itu? Yang Susi Quatro itu apa? Susi Quatro ada itu, Pak. Bapak belum lahir itu. Direncanakan lahir juga belum. Belum kayaknya itu. Rencana mungkin sudah ada. Oh, sempat Dalam proses. Dalam proses. Sempat mau bikin album. Sama tapi keburu bubar. Lantaran. Bubar. Ya Karena- pada sibuk masing-masing. Ya. Ya mungkin karena kemarin posisinya jauh-jauh nih kan sekarang abis ini deket-deketan nih. Nah, makanya ada kan ada bisa dijajal. ada apa namanya common house kan? Oh, ada common house. Ada Pak, apa namanya kalau di dalam klaster itu namanya apa? Ini balai rakyat. Clubhouse. Balai rakyat. rakyat. Lawas banget. Clubhouse dong. Nggak ada itu bisa dipakai nanti setelah ini. Nah, Pak, beralih, Pak. Lagu Lagu Setelah dah. lagu, Buku, Pak. Ini anak-anak tuh sekarang banyak yang pengen baca. tahu. Iya, saya baca beberapa. Saya selalu kan, bukan selalu. Saya ingin tahu orang yang sukses itu kenapa sih? Gitu kan. Misalnya dia pola hidupnya kayak apa. Ternyata orang sukses itu kalau bangunnya harus pagi. Oh, bangunnya harus pagi, Pak. Ya. Cocok itu. Datang bangun sama jam. kayak saya itu, Pak. Ini Vito ini Kompas.com Susah, paling susah. siang. Tapi saya juga lihat filosofi hidup mereka. Saya baca, misalnya saya bandingkan betul itu. Saya baca detail antara Steve Jobs dengan Bill Gates. Bill Bill Gates. Itu dua figur yang punya filosofi kerja yang sangat berbeda, filosofi bisnis. Oke. Kalau Steve Jobs ini dia belajar sampai ke India itu pola hidupnya, ya kan? Kalau Bill Gates ini beda. Ini dia kalau nggak keliru, dia sangat komersial. Tapi kalau Bill Gates ini dia tidak. Jadi saya pelajari betul dan itu sangat bagus. Kemudian juga Pak JK. Oh, Pak Oh, Pak Jik. JK. Oh. Pak JK itu karena fast decision maker dan risk taker beliau itu. Bapak bayangkan beliau memutuskan pengendalian banjir Jakarta untuk membangun banjir kanal timur itu, Iya. yang keputusan beliau. Pada saat banjir besar Jakarta pakai helikopter, kemudian sebelum mendarat di Halim beliau cuma bilang cari kantor yang buka di sekitar sini. Oke. Rapat
di BKKBN. Oh. Jadi di rapat di BKKBN memutuskan untuk membangun banjir BKT. kanal timur. Oh. Itu dekat, Secepat itu tuh Pak. Iya, iya. Oh, iya. Langsung. dekat rumah saya itu, Pak. Nah, gitu. Udah kagak banjir lagi emang bener. Berapa langsung telepon Menteri Keuangan gini-gini, Menteri PU, kebetulan Menteri PU dulu Pak Jafar Firmanto, langsung diputuskan di situ dan jadi banjir kanal timur. Lebih cepat, lebih baik gitu. Iya. Dan waktu udah. tsunami 2004 yang di Aceh Iya, juga. itu Ya. sama saya. Oh, sama Hari Pak. kedua, Oh, yang BKT itu. bukan Nggak, yang Oh, yang tsunami. tsunami. Oh, sama Pak Bas juga. Saya juga ditelepon beliau karena Pak SBY dengan Pak Joko Kirmanto waktu itu ada di Papua. Papua. heeh. Habis Yang Natalan saya juga. waktu itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Oh. Terus diajak Pak JK, padahal saya cuma bawa backpack aja. Ternyata begitu sampai sana, beliau pulang, saya ditinggal. 10 hari saya di situ. Apa tugasnya apa? Yang mengkoordinir itu. Oh. Disuruh kamu tinggal 10 hari di sini. Jadi beliau sangat, misalnya kalau untuk bencana, yang saya tahu persis bahwa misalnya ada gempa, Ya. beliau harus bilang, ini seminggu harus bersih. Karena untuk menghilangkan trauma masyarakat. Apapun pasti harus dibersihkan lebih dulu. Iya, 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 iya. Misalnya gempa di Jogja, 2006. ya Bantul itu. Apa yang dilakukan tuh? Beli semua roti di semua kota, di Solo dan Semarang, bawa ke Jogja. Untuk makanan darurat waktu itu. Iya. Heeh. Coba, itu yang gitu-gitu itu Pak JK. Risk-taker dan Risk taker dan fast decision making. Maker. Itu saya baca beliau. Banyak sekali bukunya beliau itu, dan beliau mengirim ke saya. Kebetulan anak saya juga, Mengagumi. iya. Jadi saya dikirim buku oleh beliau. Berarti banyak kan bacanya Itu- biografi, Pak ya? Iya, karena saya banyak baca biografi orang-orang terkemuka kita, selain juga misalnya yang religiusnya, ya bagaimana Abu Bakar, bagaimana Nabi Muhammad. Kisah-kisah sahabat Nabi dulu. Oh iya, Nah, terakhir Pak, karena aku juga kuliah di Jogja Pak. Apa yang diingat Pak Bas tentang Jogja itu? Tambah sekarang udah tua kagama loh. Pak Iya. Bas ini loh, tua kagama loh. apa ya, kalau saya di Jogja itu memang Gajah Mada itu ada universitas universitas desa, ya. Tapi jangan salah, ternyata value dari pedesaan itu yang memang harus dipelihara sampai sekarang. Pertama misalnya di pedesaan itu orang di muka rumahnya pasti ada kendi, ya kan? Kendi tahu yang untuk minum dari tanah itu. Filosofinya. Filosofinya itu disiapkan untuk orang kalau jalan, ada orang jalan haus dia minum. Gotong royongnya ada. Iya. Kalau dia minum dia pegang kendi tanah itu, tanah air. Tanah, air. Nah, kan? Satu. Yang kedua kalau bikin sumur dia pasti di depan rumah. Dan kalau sumurnya itu bundar, yang separuh di halaman rumah, yang separuh di jalan. Jadi orang lewat situ dia bebas. Ketika dia Ambil butuh buah. air, Silakan Iya. ambil. silakan. Jadi memang filosofinya pedesaan itu harus, itu filosofi gotong royong yang harus dipelihara terus. Apalagi di masa sekarang yang orang makin individualis gitu. Iya. Jadi makanya kalau di Kagama, guyub rukun migunani. Guyub rukun migunani. Ya, guyub, ya saya kira tahu guyub, rukun dan berguna buat sesama. Itu yang filosofi dari Jogja yang harus kita, yang saya ingat Selalu terus. pegang ya Pak ya. Ya. Oke. Oke, gitu. Pak Bas, terima kasih sudah diterima di rumahnya. Wah ya, Ngobrol-ngobrol. anytime. Bahasa Any- Inggris. Asik. Anytime. Anytime. First thing first. Oke. Nanti kita main lagi ke sini ya Pak. Oh ya, Nanti special edition sambil bikin album kita. oke. Tapi benar-benar saya sangat berharap bahwa media ini juga bisa membantu Ya, secara nasional membangun IKN ini. IKN. Karena hanya dengan niat baik kita bikin kita bangun Membangun sejarah. sejarah.
Kompas.com juga ikut mensupport sejarah ini. Sejarah menjadi bagian dari sejarah. Iya, harus. Oke. Oke, Terima itu kasih. terima kasih. Gaspol, saya Basuki. Saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Oke. Semoga tercerahkan. See you. See you.